Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Halo adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walaupun kita beribadah di rumah, adik jangan sedih ya. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Jadi kita harus bergembira. Adik-adik sudah siapkan Alkitab, Kidung Ceria dan uang persembahan? Sudah. Ayo sebelumnya mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik berdiri menyanyikan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik yang terkasih, dalam Yesus mari kita berdoa yang dibawakan oleh Ciko. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Pimpinlah ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga selesai, dan beri kami ketenangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Mari kita menyanyikan KC 6 ayat 1 dan 2, bunga-bunga yang di padang. Bunga-bunga yang di padang, betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanku. Tiap pagi matahari menyinari dunia, tiap malam bulan bintang
gemerlap cahayanya, kami yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Tiba saatnya kita bermazmur. Mazmur 27 ayat 1 dan 6 yang dibacakan oleh Edvan dan Asyer. 27 ayat 1 sampai 6. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Mari adik-adik kita bernyanyi KC 138 firman Allah jayalah ayat 1, 3 dan 5. Mari bernyanyi. Firman Allah jayalah sampai ke ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Putra mulia menyampaikan kurnia, oleh darah yang kudus dosa kita ditebus. Firman hidup yang kudus berkuasa terus hingga dunia yang gelap lihat fajar gemerlap. Adik-adik, tibalah kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Buka Alkitab adik-adik dari Esra 7. Esra perjanjian lama atau baru? Ya, perjanjian lama. Esra 7 ayat 1 sampai 10. Kakak ulangi lagi ya, Esra 7 ayat 1 sampai 10. Alkitab dibiarkan terbuka, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tak henti-hentinya kami bersyukur Bapa di surga karena Engkau telah menyertai kami
dalam kami beribadah. Bapa di surga, bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau buka telinga kami dan hati kami, sehingga kami tahu apa yang Kau firmankan pada hari ini. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, kakak akan bacakan ya Esra 7 ayat 1 sampai 10. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Asarya, bin Hilka, bin Salum, bin Sadok, bin Atitub, bin Amarya, bin Asarya, bin Merayot, bin Serahya, bin Usi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, bacaan Alkitab tadi tentang siapa ya? Ayo adik-adik tahu nggak? Tentang Nabi Esra. Ya, Esra diutus Tuhan untuk kembali dari tanah pembuangan di Babel dan kembali ke Yerusalem. Jadi kitab Esra merupakan salah satu kitab yang menceritakan kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Ya, tadi di ayat 6, Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Jadi kitab Esra merupakan salah satu ya kitab yang menceritakan kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Diceritakan di sini tadi, adik-adik tahu nggak siapakah Esra itu? Esra adalah seorang imam dan ahli Taurat. Esra adalah seorang pemimpin yang saleh dengan kesetiaan yang kokoh dan kasih yang mendalam kepada firman Allah. Ibadah kita pada saat ini dengan judul Aku bertekad kuat memberitakan firman Tuhan. Jadi kita akan mencontoh Nabi Esra. Melalui Taurat Allah, Esra bertekad mengajarkan kepada bangsanya agar bangsanya itu mau bertobat.
tekad Ezra mengajarkan Taurat Allah itu karena didorong oleh rasa takut Ezra kepada Tuhan. Ya, Ezra takut sekali kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, berarti kita akan patuh kepada perintah Tuhan. Sikap takut akan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menopang dan melindungi kehidupan Ezra. Tuhan selalu menuntun setiap langkah dan kegiatan Ezra dimanapun Ezra berada. Ezra memiliki hati yang besar untuk melayani umatnya. Melalui doa-doa dan kehidupannya. Dan apakah adik-adik ingin melayani Tuhan seperti Ezra? Mau ya? Mau mesti. Terus adik-adik tanya, Kak, aku kan masih kecil. Ya, aku kan masih kecil, bagaimana aku cara melayani Tuhan, Kak? Ya kan? Aku masih kecil loh, Kak. Aku kan belum pinter. Adik-adik melayani Tuhan, adik-adik tidak harus baca Alkitab, terus adik-adik khotbah, tidak sama sekali, bukan seperti itu. Ada yang bisa adik lakukan dalam melayani Tuhan melalui segala tindakan adik-adik. Jadi perbuatan baik yang mana? Perbuatan baik itu banyak sekali. Kita saling mengasihi, ya. Kita tidak boleh nakal, tidak boleh mencuri, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berani sama mama papa, tidak boleh berani sama miss guru, ya. Tidak boleh berani sama yang lebih tua. Tapi Kak, kadang kakak-kakak itu nakal. Adik-adik, kalau kakak-kakak nakal, adik diamkan aja. Tapi kalau dia sampai menyakiti, adik bisa lari, ya, menghindar, ya, menghindar. Jadi, apa yang diperbuat adik-adik dengan perbuatan baik adik-adik, itu sudah mencerminkan kasih Allah, ya. Sekarang kalau kita lihat ya, seorang anak kecil yang baik, yang santun, yang nurut sama ibu bapaknya, orang pasti akan tanya, itu anak siapa ya? Oh, itu anak si A, Pak B. Kok baik ya kelakuannya? Ya, dia kan seorang Kristen. Kalau seorang Kristen itu berarti seorang pengikut Kristus. Jadi melalui perbuatan kita yang baik, tidak menyakiti orang lain, itu salah satu kita bisa melayani firman Tuhan, melayani melalui firman Tuhan. Ya. Kepatuhan kita kepada orang tua. Ya. Tidak ada orang tua yang jahat kepada anaknya. Kalaupun adik-adik lihat di media, di TV misalnya ada seorang ibu, ayah membunuh anaknya, itu adalah merupakan kasus. Pada dasarnya orang tua akan senantiasa mencintai anak-anaknya. Ya. Kalau anak itu sakit, siapa yo adik-adik yang pas adik-adik sakit, ayah ibunya diem aja, mama papa diem aja. Adik-adik dibiarkan sakit. Tidak ada kan? Kalau adik-adik sakit, aduh, orang tua itu sakit juga. Orang tua itu takut sekali kalau melihat adik-adik sakit. Apalagi kalau adik bayi ya yang sakit, yang tidak bisa ngomong, ma kakiku sakit, ma perutku sakit. Adik bayi kan? Tapi tiba-tiba badannya demam. Aduh, mama, ya terutama mama itu cemas sekali. Aduh, cepat-cepat dibawa ke dokter. Ya kan? Kalau adik-adik sakit, memangnya dibiarkan sama mama papa? Enggak kan?
Masih ditanya, adik mau makan apa? Adik mau minum apa? Adik kepingin apa? Cepet sehat ya adik. Ih, mama sedih kalau adik sakit. Iya. Jadi kalau orang tua sudah seperti itu, apakah adik-adik masih berani sama orang tua? Masih berani melawan? Jangan ya, jangan, sekali-sekali jangan. Harus patuh sama orang tua, nurut sama orang tua. Dan adik-adik juga bisa berdoa. Kekuatan doa adalah kuat sekali ya. Adik-adik kalau berdoa jangan untuk dirinya sendiri. Tuhan berilah kami rezeki, Tuhan berilah kami kepandaian, Tuhan berilah. Tapi adik-adik bisa mendoakan orang lain. Mendoakan papa mama, mendoakan opa oma, mendoakan saudara-saudara, mendoakan adik-adik, kakak, juga bahkan mendoakan tetangga. Misalnya ada tetangganya yang sakit, ada tetangganya yang kesusahan, adik bisa menolong, membantu dengan doa. Terus menolong orang lain. Bagaimana caranya menolong orang lain? Adik-adik menolong orang lain itu banyak sekali caranya. Misalnya adik-adik lihat ada anak jatuh. Bagaimana caranya menolong? Ya dibangunkan, dek sakit. Kalau memang adik-adik mampu bersihkan lukanya, terus dikasih betadin. Tapi kalau enggak, pada dasarnya kita membantu, menolong, diberdirikan yang terjatuh itu. Selain itu, menolong bukan berarti kita harus memberi uang ya, tidak. Menolong tuh banyak sekali. Misalnya ada teman kita ya, kita pandai misalnya di sekolah, di matematika. Ada teman kita yang minta tolong dong ajari pelajaranku yang tadi itu aku nggak tahu sama sekali loh. Adik-adik bisa menolong, tapi jangan menolong pas ulangan atau ujian ya. Nah itu enggak boleh, itu curang namanya. Tapi menolong pas belajar bersama. Juga adik-adik harus belajar dan membagikan. Seperti tadi Esra belajar akan Taurat Tuhan. Dan dia membagikannya kepada bangsanya. Supaya apa? Supaya dia pengen itu bangsanya itu kembali bertobat, kembali menjadi orang baik. Adik-adik juga begitu. Kalau adik-adik berbuat baik, orang akan menilai. Ya, adik-adik kalau berbuat baik, orang akan menilai. Dan adik-adik bisa membagikan. Misalnya ada yang teman nakal, adik-adik tahu. Ada orang mencuri, mengambil pensil temannya. Adik-adik bisa menegur dengan baik. Jangan, kamu jangan mencuri. Jangan, tapi adik-adik bisa, tolong balikkan ya, nggak baik loh itu mencuri. Biasanya orang yang mencuri, dia kalau ditegur akan marah. Apa kamu? Kok ikut-ikutan? Ini kan bukan barangmu, kata dia. Ya bukan begitu, mencuri itu dosa loh. Walaupun yang punya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, jadi di sini adik-adik memberitakan firman Tuhan tidak harus adik-adik berkhotbah, tidak, tapi melalui perbuatan adik-adik. Ya, perbuatan yang mana? Perbuatan yang baik. Banyak sekali perbuatan yang baik. Di sini Esra juga memberikan firman Tuhan itu kepada bangsanya supaya bangsanya baik. Jika semua adik-adik, semua orang bisa berbuat baik, maka damai sejahtera Tuhan yang ada di bumi dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan senantiasa melindungi dan menyertai adik-adik. Tuhan akan selalu menuntun kita di dalam perbuatan kita yang baik. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak, bait 1 dan 2.
Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kau penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Untuk doa syafaat dibantu dengan teman kita Bangsa dan Negara oleh Rainer, Sekolah dan Orang Tua Benediktus Sihombing Bene, untuk Gereja Indi Peranginangin. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden dan seluruh pemerintahan dari pusat hingga daerah. Berkati juga tugas-tugas mereka agar dapat melaksanakan tugasnya seturut kehendak-Mu, khususnya musibah bencana alam yang sedang melanda bangsa dan negara kami ini dan pandemi ini COVID yang belum berakhir. Biarlah semuanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu untuk kehidupan kami. Berkati sekolah kami, teman-teman kami, dan semua guru yang mengajar dan mendidik kami, sehingga kami menjadi anak yang pintar. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan kesehatan dalam bekerja, tuntun mereka dalam hikmat-Mu. Tuhan, inilah permohonan doa kami. Tuhan Yesus, membaik kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia dan di Indonesia, khususnya gereja GPIB Immanuel Pekanbaru dan Bapak Ibu Pendeta dan Majelis Jemaat atas kesehatannya dan pelayanannya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengabulkan doa kami. Dengarlah doa kami. Bapa di surga, kami menyambung doa anak-anak kami. Pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami. Biarlah Engkau hibur mereka dengan kebosanan anak-anak kami karena mereka harus belajar di rumah. Biarlah Bapa sendiri yang akan memberikan anak-anak kami penghiburan, sehingga ia akan selalu patuh kepada orang tuanya. Dia akan belajar di rumah menurut kepada gurunya. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk para orang tua. Berilah kesabaran dalam mereka mengasuh anak-anaknya. Kami berdoa juga untuk anak-anak layan kami yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bahkan kami juga tahu bahwa anak-anak kami ada yang terkena COVID-19.
Bapa, jamahlah dengan tangan kasih-Mu, sehingga anak-anak kami akan sembuh dan pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau memberi kebijaksanaan pada pemimpin negara. Juga biarlah Bapa sendiri yang mengenyahkan segala bencana alam yang ada di negara kami. Bapa di surga, jangan pernah tinggalkan kami anak-anak-Mu yang senantiasa taat kepadamu. Biarlah kami menjadi takut hanya kepadamu, sehingga kami akan senantiasa berbuat baik, dan kami akan senantiasa mewartakan firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami selama kami beribadah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, mari kita persembahan, mari kita menyanyikan Kidung Ceria 356 ayat 1 dan 3 dan doa persembahan oleh Nevin Simanjuntak. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu Bapa. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu. Begitu juga dengan firman Tuhan yang kami dengar, semoga dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami anak-anak-Mu ada mengumpulkan sedikit persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita buka Kidung Ceria 199. Ku suka menuturkan bait 1 dan 3. Ku
menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, kelas 1, 2, 3 atau kelas kecil, minggu ini kita akan berkreativitas membuat buku. Buku di sini kakak buat ada dalam 2 bentuk. Yang ini, yang kecil ini dari kertas origami. Sedangkan yang ukuran persegi panjang itu dari kertas ukuran double folio atau kertas HVS. Mari kita siapkan bahan-bahannya. Pertama, pena atau pensil, kemudian gunting, kertas origami, atau kita bisa juga memakai kertas ukuran HVS seperti ini. Bisa juga memakai kertas yang bekas, tapi yang di belakangnya masih polos ya adik-adik. Ini juga ukuran HVS. Mari kita mulai membuatnya. Ambil selembar kertas, kita lipat 2, kemudian kita lipat 2 lagi hingga bentuknya persegi panjang, kemudian dilipat 2 ke samping kiri atau ke kanan, kemudian dilipat lagi, lipat 2 ke samping kiri atau kanan, kemudian kita bentang
sampai seperti ini adik-adik. Nah, nanti di sini akan terlihat garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Adik-adik, mulai dari tengah ini, garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga itu kita gunting. Ini kita gunting. 1, 2, 3. Nah, kemudian garis yang di sini hingga segini kita gunting juga. Nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Nah, kalau kita buka seperti ini. Ini dilipat kemari dan ini lipat ke sisi sebelahnya lagi. Jadi bentuknya seperti ini adik-adik nanti. Lalu kita balikkan. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu kita lipat bagian sisi kanan dan bagian sisi kiri seperti ini. Kita satukan sampai bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian bagian ini kita rapikan lipatannya jadi seperti ini adik-adik. Nanti kok ke atas di seperti bunga. Nah, cari bagiannya yang tidak ada garis selanya, tapi cari yang polos seperti ini. Kemudian di sini adik-adik tulis Alkitab, beri nama adik-adik dan kelas. Kemudian adik-adik foto dan kirim kepada kakak layannya agar bisa ditayangkan di minggu depan. Selamat berkreativitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya seperti biasa dong. Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini Hadea datang untuk memberitakan kabar terbaru tentang perayaan Paskah kita. Paskah OPPA GPIB Immanuel Pekanbaru tahun 2021 akan dilaksanakan secara daring. Walaupun tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita melakukan aktivitas outdoor, berlomba bersama, bermain secara langsung, tapi hal ini tidak boleh mengurangi sukacita kita ya. Karena apa? Karena di perayaan Paskah tahun ini kita tetap akan melaksanakan lomba. Lomba apa kak? Lombanya ialah lomba menghias telur di rumah. Adik-adik jangan lupa untuk memfoto diri adik-adik beserta dengan telur yang sudah dihias, kemudian dikirimkan ke nomor di bawah ini sesuai kelasnya masing-masing ya. Adik-adik jangan lupa juga batas pengumpulan fotonya adalah 3 April 2021. Dan foto sudah bisa dikirimkan mulai minggu ini ke kakak layan di kelas masing-masing ya. Adik-adik
jangan lupa juga bahwa pengumuman pemenangnya akan ada di perayaan Pasca kita di Zoom meeting pada 10 April 2021. Untuk itu, Kak Dea tunggu ya kehadiran adik-adik semua dan partisipasinya. Kak Dea tunggu bersama dengan dua teman Kak Dea, yakni Esther dan Samuel. Seru banget kan? Makanya adik-adik jangan lupa ikutan ya. Kak Dea tunggu fotonya dan partisipasinya di perayaan Pasca PKTA GPIB Immanuel Pekanbaru tahun 2021. See you, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Namun tidak berakhir kasih sayang-Mu dan tidak berakhir juga kami akan senantiasa mewartakan firman-Mu kepada saudara-saudara kami yang lain melalui perbuatan kami. Tolong kami Bapa supaya kami bisa mewartakan firman-Mu dengan kemampuan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami selama kami beribadah Bapa. Dalam tangan Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Tuhan memberkati. Kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Dah.